Shalom Jemaat Smyrna yang diberkati Tuhan. Bukti kasih Allah selalu hadir seperti sungai kepada kita semua. Dan pagi ini nyata kasih itu ada yang memberikan kita kesempatan indah untuk beribadah bersama memuliakan namanya. Saya yakin dan percaya kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin dan dituntun oleh Allah. Setiap orang yang dapat merasakan kasih dan karunia Tuhan adalah orang yang mampu untuk bersyukur dengan segala keadaan. Ibadah kita memang secara virtual, tetapi tidak mengurangi hikmat kita untuk beribadah karena oleh cinta dan kerinduan kita akan pengenalan tentang Tuhan Yesus. Jemaat Smyrna yang diberkati Tuhan, rekaman atau video ini adalah ibadah, bukan sekedar tontonan semata. Oleh sebab itu, marilah kita tetap dalam sikap beribadah walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-278, Minggu 7 Februari 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing. Silakan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Bagi anggota gotong royong, silakan membayar iuran tahun 2021 kepada Ibu Sumarni dengan batas akhir pada akhir Maret 2021 atau dapat dititipkan di KTBS masing-masing untuk diambil tiap akhir bulan oleh panitia keuangan. Sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah minggu pukul 9.45 WIB. Silakan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Laporan kegiatan kehadiran ibadah raya tanggal 31 Januari 2021 berjumlah 113 orang. Kehadiran sekolah minggu tanggal 31 Januari 2021 berjumlah 20 orang. Kehadiran doa Rama tanggal 3 Februari 2021 berjumlah 52. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Nikolaus Eka Putra Kesuma tanggal 11 Februari dan kepada Bapak Gedeon Hartono tanggal 11 Februari. Gereja juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Mayang 86 tahun, ibunda dari Ibu Marta Mustard pada hari Sabtu 30 Januari 2021 yang sudah dikremasi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di Palembang. Semoga Tuhan memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga yang ditinggal. Demikian seputar berita Smyrna. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Kita akan menaikkan satu pujian yang diambil dari MP nomor 1. Pujian ini kita akan pujikan ayat 1, 2, dan 4. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, puji kami
pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak teri. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya, Allah yang agung selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, alam seluruhnya menyanyi tak henti. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak teri. Mari kita berdoa. Terpuji dan mulia nama-Mu ya Bapa, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Lawatlah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Yakinkan kami bahwa pemujaan yang kami lakukan saat ini atas seizin dan penyertaan Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami saat ini hanya tertuju untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah gembala sidang kami Bapak Pendeta Petrus, biarlah atas pengurapan-Mu saja yang hadir saat menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti dan terberkati oleh firman-Mu yang akan kami jadikan teladan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami atas dosa dan perbuatan kami, sehingga tidak menjadi penghalang atas berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat, namun kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita melalui pujian Banyakkan Kasihku yang diambil dari NP nomor 301 ayat 1 sampai 3. Banyakkan
padamu. Dahulu dunia kurindukan, ini sandaranku hanya Tuhan. Inilah doaku, banyakkan kasihku ya padamu, ya padamu. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kami minta dalam doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di saat ajalku ku ucapkan puji kepadamu, Yesus Tuhan. Tak putus doaku, banyakkan kasihku ya padamu, ya padamu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, tidak ada cukup kemampuan bagi kami untuk menghitung kasih Tuhan yang terus Tuhan limpahkan kepada kami sekalian. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuatan yang cukup bagi kami untuk bisa menghitung setiap kasih Tuhan yang terus Tuhan berikan kepada kami sekalian. Terbukti sampai pada saat ini kami masih ada di tempat ini untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan, yang sungguhnya menjadi bukti nyata akan kasih setia Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami sekalian. Ampunilah ya Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami. Ampunilah atas semua ketidakberdayaan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah dengan pengampunan-Mu pada pagi ini, kami dilayakkan Tuhan untuk menaikkan syafaat kami kepadamu. Bapa di surga, kami terus berdoa dan bahkan berlimpah dengan ucapan syukur atas setiap karya Tuhan kepada bangsa dan negeri kami. Kiranya Tuhan akan menolong kami sekalian, membebaskan kami dari pandemi COVID-19. Apapun yang terjadi di negeri kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Usaha, daya yang kami kerahkan bersama-sama,
kiranya boleh membuahkan hasil dan menyadarkan kepada kami betapa kami lemah dan tidak berdaya, dan kami hanya mau bersandar kepada Tuhan. Sehingga setiap hasil yang kami capai sesungguhnya itu merupakan kasih setia Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkatilah mereka supaya mereka boleh tetap punya semangat yang tinggi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini, mempersembahkan yang terbaik bagi kemajuan dan perkembangan negeri dan bangsa kami. Pertumbuhan ekonomi, keamanan, ketertiban, dan bahkan kenyamanan boleh segera terwujud di negeri kami, dan siapapun kami yang tinggal di negeri ini boleh merasakan hasil-hasil dari perjuangan pemerintah kami. Pembangunan yang terus dilaksanakan kiranya boleh terus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang punya andil besar untuk membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dari sisi keimanan dan kerohanian. Berkatilah para pimpinan kami yang ada di BPN, yang ada di BPD, juga di yayasan dan lembaga. Berkatilah mereka juga supaya mereka juga tetap punya semangat yang tinggi untuk mengabdi dan melayani Tuhan melalui keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah gereja-gereja Tuhan yang ada di bumi Nusantara ini, gembala-gembala sidang, para pendeta, bahkan seluruh umat baptis Indonesia. Berkatilah dan lindungilah kami dari ancaman dan serangan COVID-19. Kami boleh tetap sehat dan kuat untuk melaksanakan semua tugas dan kewajiban kami, bahkan panggilan kami untuk membawa kabar kesukaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah supaya Gabungan Gereja Baptis Indonesia bisa bersama-sama menaikkan syukur dan puji atas semua berkat Tuhan melalui musyawarah besar yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan. Kami bersyukur untuk Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang boleh ada sampai hari ini. Sesungguhnya ini merupakan cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan atas kami sekalian. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Tuhan untuk terus memberkati kami sekalian, sehingga keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna boleh tetap dalam kondisi sehat, kuat, bersehati, bersatu, bersemangat untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada ya Tuhan, hamba ingin berdoa berkatilah mereka dan lindungilah mereka. Bapa, kami bersyukur untuk pelayanan yang terjadi di Smyrna, kiranya ini terus membuahkan hasil yang baik bagi kemajuan keimanan dan juga kerohanian kami kepada Tuhan. Akhirnya kami bersyukur ibadah kami hari ini kiranya akan memberkati kami sekalian dan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan syafaat kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang kami puja dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami bersih hati ingin memberikan persembahan dan persepuluhan. Biarlah Tuhan tangan-tangan yang memberi Engkau berkati di dalam kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan dapat Tuhan memperluas kerajaan-Mu melalui Smyrna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang terbaik dan terkasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian yang diambil dari MP nomor 105. Pujian ini akan kita pujikan ayat 1 sampai 3. Fajar menyingsing.
Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji kali-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru turnya Tuhan. Indahlah hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji kali-Mu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji kali-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji kali-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru turnya Tuhan. Judul khotbah yang akan disampaikan gembala sidang kita, menjadi garam dan terang, yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyiapkan menerima bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berserah diri pada saat kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami dan bukalah hidup kami, supaya kami boleh dengan rela hati menerima kebenaran firman Tuhan itu untuk masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh, bahkan berkembang, berbuah, dan nantinya dalam kehidupan kami sehari-hari, sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu saya kasihi, judul firman Tuhan hari ini adalah
merujuk kepada kita sekalian, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ada predikat yang melekat dalam kehidupan sebagai seorang percaya, yaitu sebagai garam dan sebagai terang dunia. Kita akan melihat bersama-sama dalam nats ini bahwa garam dan pelita di situ akan menjadi gambaran pada kita sekalian atau gambaran dari kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerti dan memahami kehidupan kekristenan kita dengan apa yang dimaksudkan dengan garam dan terang yang harus nyata dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Bapak Ibu saya kasih, garam sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Fungsi besar garamnya adalah melesatkan dan mengawetkan. Membuat makanan menjadi lesat, enak, dan juga membuat makanan menjadi awet. Kata tawar berasal dari kata moraindo yang artinya menjadi tawar, atau dalam terjemahan lain bisa dikatakan menjadi bodoh. Jadi garam yang mestinya itu terang, yang mestinya itu asin, tetapi ketika garam itu tidak menjadi asin atau berubah rasa dari asin, maka garam itu kehilangan fungsinya yang dikatakan di sana menjadi tawar atau bodoh. Garam kok tidak asin, namanya garam bodoh. Pelita mestinya menjadi terang, dan terang mestinya berfungsi untuk menerangi di sekitarnya. Tetapi apalah artinya kalau dia terang, tetapi tidak menerangi sekitarnya, maka terang itu menjadi tidak bermanfaat atau tidak berguna. Hidup orang percaya harus bermanfaat bagi orang lain, dan tidak hanya bagi dirinya sendiri. Ketika orang percaya hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan tidak bermanfaat bagi yang lainnya, maka orang percaya itu dikatakan seperti garam yang sudah menjadi tawar, atau bisa dikatakan dia menjadi seorang yang bodoh. Kata terang dari kata pos. Jadi dulu waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kecil, ada namanya cakruk, itu namanya tempat untuk ronda, tempat untuk jaga malam, dan biasanya disitulah yang menjadi terang, namanya pos. Jadi kalau ada apa-apa untuk membutuhkan terang, ke pos aja. Kalau ingin membaca sesuatu, ke pos aja, karena memang listrik pada waktu itu belum ada. Kalau ingin bermain, anak-anak main di pos aja. Pos itu karena terang. Nah, kata terang itu dari kata pus, atau pelita, atau suluh, yang bisa bermakna itu terang. Yang maknanya adalah hidup orang percaya, saya dan saudara, mestinya menjadi terang bagi orang lain. Hidup orang percaya harus memiliki sikap moral yang memancarkan atau memantulkan terang dari Kristus Tuhan kita. Baik Bapak sekalian, mari kita pahami bagian ini. Bagian pertama, menjadi garam. Makna menjadi garam sungguhnya sama seperti yang saya uraikan di atas tadi, bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang menjadi garam bagi orang lain. Karena apa? Karena hidup Kristen adalah hidup yang berarti. Kenapa hidup Kristen menjadi hidup yang berarti? Karena kehidupan Kristen adalah kehidupan yang sudah ditebus dari dosa-dosa oleh Yesus Kristus. Sehingga kehidupan Kristen menjadi kehidupan yang berharga, menjadi kehidupan yang berarti, menjadi kehidupan yang bermanfaat. Oleh karena tidak lagi hidup dalam kehidupan dosa, oleh karena tidak lagi hidup dalam kungkungan dan kuasanya dosa, sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga hidupnya bukan hidup yang sembarangan, hidupnya tidak hidup yang asal-asalan, tetapi hidupnya adalah hidup yang berarti. Sekali lagi bahwa hidup Kristen ini adalah hidup yang berarti karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, kondisi itu, hidup yang demikian itu menjadi sarana bagi kita untuk menjangkau orang lain, supaya orang lain juga mengalami anugerah yang sama yang seperti kita rasakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, karena hidup kita ini berarti, nah kehidupan yang berarti itu
membuka peluang, membuka kesempatan, menjadi sarana buat kita untuk menjangkau orang lain, supaya orang lain itu bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus seperti yang sudah kita terima. Garam, tadi saya katakan menjadi pengawet makanan dan menjadi pelesat dari makanan. Pengawet makanan yang biasa sering kali dipakai secara simbolis dalam ayat ini untuk menunjukkan kehidupan kita sebagai seorang percaya. Orang percaya yang merupakan penahan dari kerusakan dunia. Pasti dosa akan berkuasa di situ. Pasti dosa akan berperan di situ. Nah, kita sebagai garam dunia, kita mempunyai pengaruh yang baik atas kerusakan itu. Sehingga dunia ini seolah-olah menjadi awet oleh karena kedatangan kita, oleh karena atensi kita, oleh karena kehadiran kita yang membawa garam bagi dunia ini. Dunia menjadi baik, dunia menjadi semakin baik oleh karena kehadiran kita dan atensi kita sebagai garam. Kalau kita merujuk kepada sifat garam yang mengawetkan dari makanan atau sesuatu, maka kehadiran kita juga akan menghilangkan, mencegah dari kerusakan, mencegah dari kebusukan dunia ini. Oleh karena kita membawa garam, oleh karena kita menjadi garam, oleh karena kita sudah, tadi saya katakan di atas, sudah dibenarkan, sudah ditebus. Dengan kondisi itu, kita bisa mengawetkan dari kondisi dunia ini yang semakin hari semakin rusak, tetapi oleh karena kehadiran kita, kerusakan itu bisa dicegah. Bapak Ibu saya kasihi, menjadi garam, kata Thomson, menyatakan bahwa garam di Palestina itu sangat terpengaruh dengan kondisi garam itu sendiri. Jadi mari kita gambarkan, mari kita bayangkan garam yang ada di Palestina di sana. Ketika bagian ini ditulis. Jadi garam yang ada di sana bukan seperti garam yang kita punya. Yang ada garam halus, ada garam krosak, rasa, atau bentukan yang lain. Tetapi garam di sana adalah diambil dari laut mati dan garam itu berupa batu. Nah, ketika orang memasak, maka batu itu akan diikat, kemudian dicelup-celupkan kepada makanan itu, dicelupkan pada masakan itu. Nah, lama-kelamaan kandungan garam yang ada di batu itu menjadi hilang atau menjadi habis. Ketika batu itu sudah tidak asin lagi, maka batu itu tidak dipergunakan, lalu batu itu dibuang begitu saja. Karena sudah tidak dipakai atau sudah tidak berfungsi untuk mengasinkan dan melesatkan makanan. Nah, tetapi itu menjadi ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang tidak lagi berguna. Menjadi sebuah keganjilan yang menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya tidak lagi bermanfaat bagi orang lain. Digambarkan seperti batu tadi, yang garam tadi, yang sudah tidak asin lagi, yang kemudian hanya dibuang dan bahkan diinjak-injak oleh orang. Jadi menjadi masalah besar, muncul masalah kepada anak-anak Tuhan, yaitu ketika anak-anak Tuhan kehilangan kegunaan, kehilangan manfaat, sehingga ia menjadi tidak berharga di mata Tuhan. Kemudian terbuang, tersisih, bahkan tidak dihargai orang dan diinjak-injak oleh orang. Nah, Bapak bisa kasihi, menjadi garam sudah menjadi predikat kita. Menjadi garam sudah menjadi tugas kita. Jika garam itu tidak menjadi asin atau garam itu sudah berubah, kehilangan daya asinnya, maka batu itu akan menjadi buangan saja, tidak dihargai, tidak digunakan, dan juga bahkan diinjak-injak oleh orang. Menjadi gambaran dan tantangan buat kita sebagai seorang percaya. Ketika kita dalam kehidupan iman kita ternyata tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak bermanfaat untuk lingkungan kita, tidak bermanfaat untuk persekutuan kita, maka akan digambarkan seperti garam yang tidak asin lagi, yang tidak berguna dan layaknya hanya terbuang dan bahkan diinjak-injak oleh orang. Wah, ini menjadi peringatan keras buat kita, saudara. Oleh sebab itu marilah kita sekarang ini
mengoreksi diri kita dan melihat diri kita. Apakah hidup kita sebagai seorang percaya bermanfaat bagi orang lain? Apakah kehadiran kita di keluarga kita bermanfaat untuk keluarga kita? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan kita bermanfaat untuk persekutuan kita? Apakah kehadiran kita di dalam lingkup kerja kita, di kantor kita, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di dalamnya? Apakah kehadiran kita di sekolah kita, di kampus kita, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya? Apakah kehadiran kita di lingkungan kita di mana kita berada, sungguh-sungguh bermanfaat untuk mereka semuanya? Jika tidak bermanfaat, maka dikatakan di sana, kamu sudah menjadi garam tetapi tidak asin lagi dan layak dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Dan saya ingatkan tadi dikatakan untuk menjadi tawar bisa diterjemahkan menjadi bodoh. Jadi bisa saja orang itu pinter tapi bodoh. Saya bisa memuji Tuhan dengan baik, saya bisa menyanyi dengan baik, saya punya suara merdu, saya punya suara emas. Tapi kalau suara emas saya, suara baik saya, suara merdu saya tidak berguna bagi Tuhan, sama sekali tidak berarti dan dikatakan di sana kamu bodoh. Saya punya ilmu, saya punya kepandaian, saya punya keahlian, tapi kalau kepandaian saya, ilmu saya, keahlian saya tidak bermanfaat, maka tidak ada gunanya dan kamu dikatakan tawar atau kamu itu bodoh. Nah, sekarang kita ada di posisi mana, Saudara? Apa kita menjadi garam yang masih asin? Atau kita menjadi garam yang bodoh? Menjadi garam yang tawar? Punya segala sesuatunya, tapi segala sesuatu yang kita punya itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Semua yang dipunya, baik harta, benda, kekayaan, kekuatan, keahlian, kepandaian, hanya berguna bagi dirinya sendiri dan tidak berguna bagi orang lain, dikatakan kamu bodoh. Yang pinter itu, yang masih asin itu adalah kamu punya segala sesuatunya, kamu punya harta, punya kedudukan, punya derajat, punya pangkat, punya kepandaian, punya keahlian, dan bermanfaat bagi orang lain, kamu menjadi garam dunia. Sekali lagi, kita ada di posisi mana? Yang kedua, menjadi terang. Harus kita sadari bahwa ketika Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, sesungguhnya tidak sedang mengatakan bahwa kamu adalah sumber terang itu, bukan. Karena sumber terang kita adalah Tuhan sendiri. Sumber terang kita adalah Yesus Kristus. Dan Mazmur 36 ayat 10, Mika pasal 7 ayat 8 mengatakan bahwa Allah lah yang menjadi sumber terang kita. Paulus menegaskan bahwa kita hidup sebagai anak-anak terang, yaitu memiliki moralitas yang baik, memiliki moralitas yang sesuai dengan firman Tuhan, kebaikan, keadilan, kebenaran yang menjadi buah-buah dari kehidupan moral kita. Karena kita bersandar kepada pengertian firman Tuhan, kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, maka muncul kebaikan, muncul keadilan, muncul kebenaran sebagai buah-buah iman kita dan buah-buah kesetiaan kita. Itu artinya bahwa kita mampu menunjukkan hidup kita sebagai terang. Tetapi harus diingat, terang yang ada pada diri kita sesungguhnya merupakan pantulan terang dari Tuhan. Karena Allah lah yang menjadi sumber terang kita. Dengan kehidupan kebaikan kita, dengan kehidupan keimanan kita, dengan kehidupan pelayanan dan pengabdian kita, kita akan memantulkan terang yang Yesus Kristus punya, yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan kita pantulkan kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa mengerti akan terang itu, bahwa kita punya terang yang Yesus punya. Kita memantulkan terang yang Tuhan punya. Kita memberikan terang yang Allah kuasai. Dan kita memberikan terang yang Tuhan miliki. Bapak Ibu saya kasihi, terang berfungsi untuk menyingkapkan kegelapan dan menuntun orang pada jalan yang benar. Dimanapun kita berada, karena kita memantulkan terang Tuhan, karena kita sebagai terang dunia, maka kita akan membawa orang yang hidup dalam kesesatan untuk kembali kepada Tuhan, yang hidup dalam ketidakbenaran untuk kembali kepada rel kebenaran. Bahkan yang hidup
memberontak kepada Tuhan, yang akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan. Terang tidak boleh ditutupi, apalagi disimpan. Artinya kita tidak boleh malas untuk memberitakan terang itu. Kita tidak boleh malas untuk menyinari terang yang dari Tuhan. Kita tidak boleh malas untuk menyinarkan terang Tuhan kepada orang lain. Terang tidak boleh ditutupi, apalagi disimpan di ayat yang ke-15. Fungsi orang Kristen sebagai terang adalah menyuarakan kebenaran dan keadilan. Berani berkata yang salah itu salah, dan berani berkata yang berdosa itu dosa. Anak Tuhan harus berani berkata jujur tentang yang salah dan yang dosa. Ia harus memberi tuntunan kepada orang lain untuk menemukan kebenaran di dalam Kristus. Sesungguhnya dua gambaran ini, dua ilustrasi ini, garam dan terang, mempunyai pemahaman yang sejajar, yaitu supaya hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Supaya hidup kita ini menolong orang lain. Supaya hidup kita ini membawa orang lain kepada kehidupan yang benar, seperti yang Tuhan maksudkan. Bapak Ibu saya kasihi, sekali lagi marilah kita mengoreksi kehidupan kita sekalian. Kita sudah memiliki terang itu ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita bertobat dan mengakui Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka terang itu sudah ada dalam diri kita. Kalau firman Tuhan katakan, jangan terang itu ditutupi atau disimpan. Dalam ayat itu dikatakan berada di bawah gantang. Gantang itu adalah tempat untuk mengukur atau mengambil gandum. Ya, seperti kaleng seperti itu. Nah, tidak ada fungsinya kalau terang itu ditutupi oleh gantang, ditutupi dengan kaleng. Nah, kita sudah punya terang itu. Ketika saya dan saudara percaya Yesus, kita punya terang itu. Nah, apakah terang itu masih tertutup dalam kehidupan kita? Apa yang menutupi terang itu? Apa yang menutupi terang Tuhan dalam kehidupan kita? Bisa keangkuhan kita, keegoisan kita, kesombongan kita, keberdosaan kita, sehingga terang Tuhan tidak nampak keluar. Sehingga terang Tuhan tidak bersinar keluar. Ketika terang Tuhan tidak bersinar keluar, maka kita tidak bisa mampu untuk membawa orang itu kepada sinar Tuhan. Kita tidak pernah bisa membawa orang itu ke dalam kebenaran di dalam Tuhan. Karena terang kita sendiri tertutupi oleh dosa kita, oleh kesalahan kita, bahkan oleh kesombongan kita. Bapak Ibu saya kasih, akhirnya perintah Tuhan Yesus Kristus ini harus diterapkan dengan berani dan sungguh-sungguh. Karena ada banyak tantangan yang berusaha untuk meredupkan terang kita dan bahkan menggagalkan kita sebagai fungsi sebagai garam. Ada upaya, ada usaha dari si jahat supaya terang kita redup dan bahkan supaya garam kita menjadi tawar. Oleh sebab itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, kita harus masuk dalam dan terlibat dalam kehidupan masyarakat dan memberikan pengaruh-pengaruh yang positif. Di keluarga, kita menaruh pengaruh yang positif. Di gereja, di persekutuan, kita memberikan pengaruh yang positif. Menyemangati, memberikan dorongan, melakukan segala sesuatu yang baik supaya pertumbuhan gereja boleh semakin terlihat oleh karena kehadiran dan atensi kita di dalamnya. Mari kita memberikan pengaruh positif dimanapun kita berada, di dalam lingkungan kita, di lingkungan kerja kita, di kampus kita, di sekolah kita. Mari kita berikan pengaruh-pengaruh yang positif sehingga orang-orang lain yang melihat kehidupan kita akan disadarkan akan kesalahan dan ketidakbenaran mereka, dan mereka boleh semakin baik, semakin hidup benar, dan bahkan boleh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah peka dan tolaklah segala tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila kita setia mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita akan memberikan pengaruh yang menyehatkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu keluarga Smyrna, selamat menjadi garam dan terang dunia. Jadilah orang-orang yang bermanfaat dimanapun saudara berada. Ketika saudara tidak bermanfaat,
Maka digambarkan seperti terang yang tertutup gantang atau garam yang sudah tidak asin lagi, yang kemudian dibuang, diinjak orang, tidak dihargai, tidak dihormati. Kiranya firman Tuhan ini akan mendorong kita dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini, yang mengingatkan kami sekalian bahwa kami mempunyai predikat sebagai garam dan terang dunia. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami tidak peduli dengan predikat itu. Bahwa kami harus tetap menjalankan fungsi kami sebagai garam, sebagai terang, supaya dimanapun kami berada, akan sungguh-sungguh kami bisa membawa hadirat Tuhan yang boleh dilihat dan bahkan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan biarlah firman-Mu akan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, terang sudah kita terima. Terang itu sudah ada dalam kehidupan kita sekalian. Tantangan buat kita, buat saya dan saudara, mari kita memancarkan terang yang ada pada diri kita. Oleh karena apa? Karena ada terang yang ada pada diri kita. Pujian ada terang sekarang padaku menjadi pujian respon kita atas firman Tuhan pagi ini. Ada terang sekarang padaku, keindahan tak terperi, melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang memberi terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada kidung gini padaku, lagu puji baginya. Yesus Tuhanku yang maha tahu, menangkap isinya. Terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada kidung kini padaku, karena Tuhanku dekat. Rasa damai tinggal dalamku, penuh dengan berkat. Terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada sukacita padaku, ada kasih dan puja, tersedia kurnia bagiku di surga yang bakal. Terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ampunilah kalau ada hal yang kurang berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah, sehingga kami boleh mengakhirinya
dengan membawa berkat Tuhan yang penuh dan bahkan melimpah-limpah. Bapak Ibu yang saya kasihi, bukalah hati dan hidupmu dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan dan kesehatan, kecukupan, kehidupan yang rukun dalam rumah tangga saudara sekalian, dan bahkan kecukupan dalam setiap kebutuhan-kebutuhan saudara. Diberkatilah para bapak, para kepala keluarga, sehingga menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Diberkatilah para ibu-ibu rumah tangga, supaya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Diberkatilah anak-anak, supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah keluarga besar Smyrna, dengan perlindungan dan keselamatan, dan bahkan dari serangan COVID-19. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus, akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil waktu teduh kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita hari ini. Kita berdoa dan bersyukur kepada Dia, dan Tuhan memberkati.